kabar semuanya pasti baik ya yang di rumah. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah online sekolah minggu hari ini. Tante punya 2 teman loh. Masih ingat nggak? Siapa namanya? Ayo kenalan dulu dong. Halo, namaku Lala. Halo, namaku Caca. Nah, Tante bersama Caca dan Lala sama adik-adik di rumah, kita mau memulai ya kebaktian sekolah minggu hari ini. Semuanya boleh duduk, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa Bapa di surga sungguh sangat baik. Semuanya menyanyi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ayo semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan pagi hari ini kalau kami boleh Tuhan mengikuti Tuhan sekolah minggu Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dan kami rindu, kami memuji Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Caca dan Lala gimana kabarnya? Baik Tante. Baik ya semuanya ya. Sehat. Iya, puji Tuhan. Adik-adik di rumah pasti sehat-sehat kan? Pasti. Nah, kalau Tante tanya bagaimana kabarnya, kita jawabannya kompakan ya. Kita mau janjian. Tante tanya, bagaimana kabarnya? Jawabnya gimana? Sehat. Puji Tuhan. Luar biasa. Boleh loncat loh ya. Oke? Loncat yang tinggi ya, Tante? Iya, betul sekali. Ayo, kita coba sama-sama. Kompak nggak ya? Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Semuanya siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke.
semuanya berdiri dong. Oh iya Tante. Ya. Lala mau nyanyi lagu yang itu loh Tante. Ada bertambah-tambah dalamnya, lebarnya, Oh. tingginya. Ya. Iya. Oke. Caca Tati. Tahu kan? Iya. Tahu kan, Iya, Tante? tahu dong. Adik-adik di rumah mau nyanyi lagu itu kan semuanya? Gerakan sama-sama ya. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Ya, puji Tuhan. Ternyata kasihnya Tuhan itu selain dalam, apa tadi? Lebar, juga tinggi. Ada satu lagi. Besar. Nah, sebesar gini ya? Kurang besar itu, Ca. Besarnya tuh gini, Bu. Wah, besar ya. Iya. Yang besar apanya? Ayo. Apakah cuman kasihnya aja? Enggak, apa aja? Kuasanya besar, Amin. Kuasanya besar. Lalu kemurahannya juga betul besar. sekali, kemurahan Tuhan juga besar. Nah, kita mau nyanyikan ini ya, sama-sama ya. Siap semuanya? Masih semangat? Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar,
besar Tante ya. Iya. Nana punya lagu baru loh. Apa? Lagu apa? Lagunya itu kuat, hebat, Ya. besar. Oh, besar. Ada gerakannya loh. Cak, bisa tuh Caca ikutin. Tante juga ya, sama Iya. teman-teman di rumah. Iya, tentu. Iya. Kuat, Kuat, hebat, hebat, besar. Yuk kita mau besar. nyanyi lagu ini ya Tante ya. Oke. Semuanya semangat ya. Pakai gerakan semua ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Dari awal ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Lagi ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu,
segenap hati. Thank you Jesus. Adik-adik boleh angkat tangan, nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Katakan thank you Jesus dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, kalau puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, teman-teman kami yang di rumah, juga semua yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini, biar Tuhan mau melawat, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mengurapi, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Minggu lalu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Jaden PAS. Jaden belajar terus sampai nangis. Jaden berdoa. Nilainya bagus dan hasilnya bagus nilainya. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak berharap kita semua sudah bersuka cita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak punya satu pengumuman untuk minggu ini. Night Prayer akan diadakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022 jam 7 malam. Kakak mau undang, kakak mau ajak adik-adik yang khususnya belum pernah ikut Night Prayer. Ayo kita sama-sama untuk datang cari Tuhan, cari hadiratnya, lebih dekat lagi dengan Tuhan, merasakan dan mengalami lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang we will serve the Lord. Dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, biar kita meneladani sikap dan prinsip dari Yosua yang tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Contohnya seperti hari Minggu ini adalah hari libur. Banyak orang berpergian, berlibur
berenang, atau melakukan aktivitas lain yang menyenangkan di luar sana. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu kalau hari ini adalah waktunya kita untuk beribadah, waktunya kita streaming sekolah minggu di YouTube. Nah, apa yang harus kita pilih? Sejak masa mudanya, Yosua itu sudah hidup erat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka perbuatan-perbuatan yang besar, karyanya yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Yosua adalah seorang yang penuh roh. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Jangan menuruti hawa nafsu atau keinginan daging, tetapi kita mau hidup dipimpin oleh roh. Selain itu, kita juga harus punya prinsip dan pendirian teguh, komitmen yang tinggi dalam mengikut Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk mengikuti arus dunia dan kesenangannya. Nah, kalau kata Om Edi minggu lalu bilang sekali Yesus, tetap ikut Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Hari ini kita mau belajar tentang the first and great commandment, hukum yang terutama dan yang pertama. Mari adik-adik, kakak aja untuk kita semua siapkan hati, telinga, dan pikiran untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus siap memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak. Wah, gak terasa ya, sudah masuk bulan kedua tahun 2022. Gimana? Tetap semangat untuk mengikuti live streaming sekolah minggu ya. Sudah siap semua lo ya. Duduk yang manis, disiapkan HP-nya ya, laptopnya, mungkin juga ada yang pakai TV. Jangan jalan-jalan lo ya. Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap semuanya? Yes, semuanya sudah siap. Good. Nah, anak-anak, pagi ini firman Tuhannya berjudul The First Great and Commandment. Diambil di dalam Matius 22 ayat 38. Bunyinya apa? Sudah tante siapin. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, bagus. Good ya semuanya. Nah, tuh, anak kecil yang digambar sebelah kanan mikir, hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, terutama itu berarti penting. Nah, yang pertama itu urutan yang paling atas. Ya, kalau kalian berhitung 1, 2, 3, ya sampai dan seterusnya. 1 itu pertama kali yang disebut, di atas sendiri. Ya, kira-kira apa ya? Nah, anak kecil ini berpikir, tuh dikasih jawabannya, Tuhan kasih hikmat. Ada di dalam ayat sebelumnya, yaitu Matius 22 ayat 37. Yang belum bisa baca, biar dibacakan sama papa mamanya atau siapa yang pagi ini menemani kalian live streaming. Yang sudah bisa baca, sama-sama baca lagi dengan tante ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini adalah yang dimaksud hukum terutama dan hukum yang pertama. Ini sangat penting ya, diingat-ingat ya. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan apa? Nah, seperti ayat ini. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, itulah hukum yang pertama dan terutama, dan itu harus dilakukan. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, ya. Nah, ayat ini sebenarnya sudah ditulis di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 tertulis apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, di Perjanjian Lama sudah ditulis.
Ya, di perjanjian baru ini diingatkan lagi. Dan ini adalah hukum yang pertama dan terutama. Ya, anak-anak harus ingat ya. Kalau ditanya apa lagi hukum yang utama dan terutama? Mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita. Jangan lupa. Nah, anak-anak, di dalam Yohanes 14 ayat 15 tertulis, jikalau kamu mengasihi aku, akunya huruf besar, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuh, di gambarnya tante sebelah kanan ini ada gambarnya hati, di dalamnya ada gambar salibnya Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita menuruti segala perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan tadi, ingat tadi tulisannya apa? Hukum yang pertama dan yang terutama apa? Mengasihi Tuhan. Itu adalah perintah yang harus dituruti. Kalau kalian benar-benar mengasihi Tuhan, ya, berarti kalian menuruti perintah Tuhan. Ya, kita mengasihi. Ada lagunya masih ingat? I love you Jesus, deep down in my heart. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyi ya. Sedikit ada gerakan. Sama-sama kita pakai gerakan ya. Berdiri semuanya. Ikutin tante ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Tuh, kalau memang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, ya, berpikir, ya, berkata-kata semuanya ada di dalam hati itu benar-benar segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, perintah apa coba? Nah, semuanya pasti sudah tahu 10 perintah Tuhan. Ingat ya, 10 perintah Tuhan. Tante sudah siapkan di dalam slide ini ya. Ya, ada ditulis semuanya. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibumu ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan mengingini milik sesamamu. 10 perintah Tuhan ini ya, inilah yang harus kita betul-betul jalankan, kita turuti, kita lakukan, kita pegang. Ya, kalau kita melakukan perintah Tuhan seperti ayatnya tadi, berarti kita apa? Iya, mengasihi Tuhan. Good. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 21a tertulis apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, di sini jelas tertulis ya, yang memegang perintah dan melakukannya itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ya, di dalam Matius 22 ayat 37 tadi sudah dijelaskan, kasihilah Tuhan Allahmu, karena ini adalah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Ingat ya, itu hukumnya Tuhan. Nana, kali ini Tante mau mengulas. Kalian semuanya pasti sudah hafal cerita tentang perjalanan Bapak Musa mendapatkan 2 loh batu untuk menulis 10 perintah Tuhan, di mana Tuhan memberikan itu semua kepada Bapak Musa pada saat di Gunung Sinai. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang Gurun Sinai. Nah, lalu pergilah Bapak Musa bersama Harun ke Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis dalam 2 loh batu, yaitu Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain, seperti di dalam gambar ya. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan lupa untuk apa? Pergi ke gereja. Kalau dulu offline, onsite kita bisa pergi ke gereja, tapi sekarang dengan online dan live streaming sekolah minggu ini sudah menjadi apa? Keharusan. Tante nanti bisa pengulangan, memang bisa pengulangan. Tetapi kalian harus melakukan perintah Tuhan. Kita datang, seakan-akan kita datang ke rumah Tuhan. Walaupun ini live streaming di sekolah minggu di rumah masing-masing, ya, tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Ya, persiapkan dengan baik hati dan pikiran kita supaya kita bisa benar-benar mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, ingat, berarti apa? Kita mengasihi Tuhan. Good. Ingat ya, itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, jangan jadi anak nakal lo ya, yang nurut lo. Apalagi kondisinya seperti sekarang. Belajar anak yang patuh, ya, yang nurut, yang bisa dinasihati, jangan membantah. Papa mama pasti memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Walaupun ini dalam kondisi seperti ini semuanya menjadi sangat tidak mudah, tapi percayalah Tuhan sudah memberikan kita orang tua yang luar biasa. Tetap bersyukur dengan cara apa? Patuh kepada orang tua dan taat. Jangan nakal ya, turuti orang tua ya, jangan bantah. Nah, jangan membunuh ya. Maksudnya ini jangan sampai melukai, berkelahi, itu nggak boleh ya. Nah, jangan berzina, kemudian jangan mencuri ya. Mencuri kalian sudah pada tahu ya, tidak boleh mengambil milik orang lain. Nah, kadang-kadang disiapkan makanan mungkin kalian bilang jangan dimakan, itu punyanya adik, punya kamu kan sudah ada, berhubung makanannya sudah habis. Nah, dia ngambil jatah adiknya, kan tidak ada yang tahu. Ada Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuh kan, tidak boleh. Itu namanya mencuri. Tidak nurut itu sama perintah Tuhan. Kalau tidak nurut perintah Tuhan berarti apa? Tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan ini berarti tidak paham dan tidak mengerti tentang hukum pertama dan hukum yang terutama. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ayo, bohong. Nah, yang ini berbohong ya. Jangan sekali-sekali melakukan ya, dusta anak-anak. Kalau kalian bohong, anaknya siapa pernah tante kasih tahu kan? Dalam beberapa firman Tuhan yang dulu tante sampaikan, ya, anaknya iblis. Iblis itu bapa pembohong. Jangan berbohong, ya. Apapun kondisi kita bersyukur, kita cerita sama Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, yang terakhir, jangan mengingini barang milik sesama. Apa ini maksudnya? Iri hati. Tidak boleh. Temannya punya ini, aku juga pengen punya ini. Nanti temannya walaupun begini teleponan video call, temannya kasih, hei aku loh punya mobil-mobilan baru ini loh. Sama-sama video call. Bagus ya, gimana? Terus kemudian tutup telepon cerita sambil, wah aku pengen mobil-mobilan dari temanku tadi. Misalkan namanya, tolong aku pengen aku. Tidak boleh, punya perasaan iri hati itu tidak boleh. Ingat ya, itu sudah perintahnya Tuhan. Ya, 10 perintah Tuhan. Kalian semuanya sudah hafal, sudah tahu. Tetapi inilah yang perlu kalian perhatikan. Ya, perintah ini Tuhan buat dipakai supaya kehidupan kita penuh damai. Kita turutin, kita ikutin. Ya, kalau kita nurut, kita ikutin perintah Tuhan, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Ya, dan itu adalah hukum yang terutama dan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi.
Musa turun dengan membawa 2 loh batu yang berisikan tentang 10 perintah Tuhan untuk bangsa Israel, dan kita pakai sampai sekarang dalam kehidupan ini. Nah anak-anak, ya dari ulasan Tante yang tadi ada hal-hal yang mau Tante ingatkan, ya 3 poin. Tante ulas lagi ya. Hal yang pertama, seperti dalam judul tema pada pagi hari ini yang terambil di dalam Matius 22 ayat 38 tertulis apa? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apa maksudnya? Ya, ada di ayat sebelumnya, yaitu Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi? Tuh, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sudah dituliskan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Loh, berarti Tante, kalau tidak nurut perintahnya Tuhan, kita berarti tidak mengasihi Tuhan. Iya, ya. Kalau kita tidak nurut perintahnya Tuhan, misalkan tadi suka bohong, ya, suka ganggu temennya sampai berdarah, ya, itu sudah tidak nurut sama perintah Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan yang sudah tertulis dan itu kita pakai sekarang, ya. Itu harus diikuti, harus dituruti, ya. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kita ini benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap akal budi, ya, dan itu menunjukkan bahwa ini loh kita melakukan tentang hukum yang pertama dan yang terutama. Anak-anak, ya, di dalam Yohanes 14 ayat 21, di situ dituliskan, ada slide-nya di sebelah kanan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Akunya huruf besar. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Siapa yang mau dikasihi Bapa di sorga? Ayo, siapa yang mau dikasihi Tuhan Yesus? Pasti di rumah jawab, Tante pun juga jawab. Saya mau Tante, saya juga. Tante juga mau. Mau dikasih Bapa di surga, mau dikasih Tuhan Yesus. Ada syaratnya, ya. Tidak sekedar kita ngomong aku mengasihi Tuhan Yesus, ya, sekedar memujikan I love you Jesus. Tapi, nah, coba diperiksa. Sudah nurut nggak sama Tuhan menjalankan perintahnya 10 tadi itu, perintah Tuhan? Ya, kalau di rumah dikasih tahu mamanya, teriak-teriak. Aku nggak mau apa. Ada hukumnya loh, ya. Hormatilah ayah ibumu. Gak boleh, ya. Harus mengasihi Tuhan dengan apa tadi? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Buktikan itu. Nah, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, ya, dengan cara kita melakukan, menjalankan, memegang, menuruti, mentaati semua perintah Tuhan yang ada di dalam 10 perintah Tuhan tadi, ya, itu kita sudah tahu dan ingat bahwa ini adalah hukum yang terutama dan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Anak-anak, sebagai penutup, ayat Mas pagi ini diambil di dalam Markus 12 ayat 30. Ya, sudah Tante tulis di slide. Yang punya Alkitab yang sudah bisa baca, dibuka. Nah, ya, dibuka, dibaca sama-sama. Yang belum bisa baca, sekali lagi biar dibantu oleh papa mamahnya untuk membaca, atau mungkin kakaknya, ya, yang mungkin sudah jelas di sini. Sama-sama kita baca lagi ya. Pagi ini Tante pingin semuanya sama-sama membaca Alkitab, ya. Firman Tuhan itu luar biasa, ayatnya hidup, ya.
Sama-sama kita baca ya, ayat Mas pagi ini memang panjang tapi bagus ya. Nah, ayat Mas pagi ini diambil di dalam Markus 12 ayat 30. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Pastinya kalau sering Tante sebut, ya, Tante yakin dan percaya sepanjang firman Tuhan ini disampaikan, kalian pasti hafal. Sekalipun ini panjang, ya, ayatnya sangat bagus, ya. Kasihilah Allahmu, ya, dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa tadi segenapnya? Ada 4 ya di dalam ayat Mas pagi ini. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 4 ya. Jadi ini seluruh hidup kita ya. Kita mengasihi Tuhan seluruh hidup kita ya. Ya hati, ya jiwa, ya pikiran kita, ya kekuatan kita. Semuanya diberikan untuk Tuhan. Ingat ya tadi di ayat sebelumnya? Jangan lupa, kalau kita mengasihi Tuhan, pastinya apa tadi? Sudah ada janji di dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Yohanes 14 tadi, apa? Bapa di surga juga mengasihi kita, ya. Tuhan Yesus juga mengasihi kita, ya. Siapa yang tidak kepingin dikasih? Siapa yang tidak kepingin disayang? Semuanya kepingin disayang. Semuanya kepingin dikasihi oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan Tante sampai di sini. Jangan lupa ya. Ingat, hukum yang terutama dan hukum yang pertama adalah apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, juga segenap kekuatan kita, ya. Supaya apa? Ya, supaya kita disayang sama Bapa di sorga, supaya disayang sama Tuhan Yesus. Kalau disayang, semuanya jadi enak. Kondisi seperti begini tetap ada damai, ada sukacita. Loh iya Tante, iya. Kita merasakan ketenangan Tuhan berikan semuanya. Kita menjadi anak Tuhan yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi. Ya, nah sebelum doa penutup kita pujikan satu pujian. Pujian ini pujian lama, semuanya pasti sudah bisa. Sudah Tante tulis di dalam slide ya. Yuk, tadi sudah duduk, sekarang berdiri lagi. Kita mau pujikan ya sama-sama. Lalu kemudian kita nanti masuk di dalam doa penutup. Aku mengasihi Engkau Yesus. Perintahnya Tuhan. Ku renungkan
buat firman-Mu pada pagi hari ini. Satu hal yang kami pelajari bahwa hukum yang terutama dan yang pertama kali yang paling penting bahwa kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami semuanya untuk bisa tahu bagaimana kami menjadi anak-anak-Mu, tetap taat akan perintah-Mu, setia kepadamu, melakukan berpegang teguh pada firman-Mu. Benar-benar tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang selalu kami terima Tuhan, baik itu lewat live streaming sekolah minggu ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati yang sudah mengikuti live streaming pada pagi hari ini, buat anak-anak, buat orang tua yang mendampingi, siapapun yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah setiap hati mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Kasih-Mu sangat melimpah, kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih. Kami hanya bisa berdoa mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk pandemi corona ini boleh segera berakhir. Kami tahu sekarang kondisi sedang apa yang terjadi saat ini semuanya tidak mudah. Tapi kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami pegang Tuhan janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang dalam masalah. Baik yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan yang berikan pertolongan. Berkati orang tua dari anak-anak ya Tuhan. Berikan jalan keluar setiap masalah yang mereka hadapi, khususnya untuk pekerjaan. Engkau memberkati Tuhan yang tolong. Kami serahkan semua dan kami serahkan juga negara Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Bapak Presiden sampai seluruh staf yang paling bawah supaya boleh membawa negara ini dalam pimpinan-Mu semata. Terima kasih Engkau melawat bumi Indonesia dengan kuasa-Mu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin ya. Puji Tuhan anak-anak, sampai di sini firman Tuhannya. Jangan lupa habis ini ada aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Di sini adik-adik siapkan bahan-bahannya, 2 lembar kertas origami, kemudian gunting, pensil, lem, spidol, dan juga pita adik-adik untuk dibuat kalung di leher adik-adik ya. Kemudian ada alat untuk ngeplong adik-adik dan juga gunting. Pertama kita buat terlebih dahulu sebuah bintang adik-adik ya, kemudian kita gunting. Kalau sudah, kita akan membuat lingkaran adik-adik di tengah-tengah ini memakai kertas yang lain adik-adik ya. Kita tulis judul firman Tuhan dan ayat firman Tuhan di lingkaran ini adik-adik ya. Kalau sudah, kita lemkan ke bintang ini adik-adik ya. Kemudian kita plong bagian atas ini adik-adik. Kalau sudah diplong, kita masukkan tali seperti ini adik-adik ya. Kita buat kalung. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.